Assalamualaikum Pak Kirno. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, ya udah mendingan nih. Walaupun kemarin habis jatuh dari motor, sekarang udah mending, udah membaik. Ya, Pak Kirno, pada sesi kali ini saya akan menjadi observer. Nah, nanti kompetensi yang akan dinilai itu sesuai dengan rubrik penilaiannya, diantaranya Ya. satu, hadir sepenuh hati. Ya. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan rasa. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan. Nah, Pak Kirno ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ya, kalau untuk saya terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti mengajukan pertanyaan yang berbobot ya? Ketika Oke. saya sebagai coach kepada rekan saya atau coach saya, diharapkan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan membuat sehingga bisa atau sanggup untuk menyelesaikan masalah dari coachingnya. Oke. Bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ya. Bagaimananya? Bagian alur ceritanya nantinya. Alur ceritanya. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana penilaian Pak Kirno sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Ya, dan saya terkait dengan apa yang dikembangkan sekarang ini, karena jujur saja kemampuan saya di komunikasi kurang ya Bu ya. Jadi terkadang ketika saya berdiskusi dengan rekan atau sejawat saya, terutama dalam proses coaching, saya merasa ada hal-hal atau kurang pede dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi yang sekiranya bisa dilontarkan, nanti ada umpan balik dari coachingnya seperti itu Bu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Kirno, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya mampu bisa berkolaborasi, bisa menjalin kemitraan terhadap rekan sejawat saya, terutama nanti teman saya sebagai coach terkait dengan proses pembelajaran mereka yang diterapkan kelas, terutama ketika meningkatkan rasa kepercayaan dirian dari siswa, dari coach saat mengajar seperti itu. Oke, baik Pak Kirno. Jadi nanti kita langsung ke observasi. Nanti Oke. saya akan mengamati ketika Pak Kirno melakukan coaching dengan rekan sejawat Pak Kirno ya. Baik Bu, Oke, terima kasih. baik, silakan. Di sini. Mangga Bu Masito. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kirno. Ya, waalaikumsalam Bu Masito. Iya. Selamat sore Bu Masito. Sore Pak Kirno, sehat Pak Kirno. Alhamdulillah. Gimana nih? Bagaimana kabarnya nih hari ini Bu Masito, perasaannya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Namun ada hal yang ingin saya ceritakan terhadap Bapak nih. Apa tuh Bu Masito? Iya, saya tuh apa ya, akhir-akhir ini emosi saya tuh yang selalu meledak-ledak gitu tuh Pak. Kalau misalnya Meledak-meledak iya, ya? meledak, jadi kayak kurang bisa mengendalikan emosi gitu tuh Pak. Iya, jadi emosinya yang masih meledak-ledak itu. Berarti ada permasalahan yang Ibu simpan apa itu atau gimana tuh Bu? Oh iya, ya enggak juga sih, entahlah. Jadi emosi itu muncul gara-gara ini sih Pak. Kadang kalau misalkan apa ya, sesuatu yang sudah saya harap terjadi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kadang membuat saya jadi emosi gitu tuh Pak, begitu. Biasanya terjadi ketika seperti apa nih? Misalnya gini, tekanan pekerjaan atau apa yang Ibu? Iya, itu betul. Salah satunya tekanan pekerjaan. Saya juga di sekolah tuh banyak banget ya Pak ya tugasnya Pak. Bukan sekolahnya sih ya. Kalau sekolah sih ya cukup lah. Namun sekarang kan saya lagi banyak kegiatan nih Pak, kayak CGP, PPG, itu banyak sehingga semakin hari semakin menumpuk tugas saya sehingga emosi saya kadang tak terkendali. Jadi ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan saya, ya tadi, kayak misalnya kalau ada rapat, misalnya nih Pak,
ada rekan sejawat yang tidak sependapat dengan saya. Kadang saya langsung gitu tuh Pak. Ya itu emosi yang selalu meledak-ledak itu Pak. Yang jadi Emosi permasalahan. secara frontal ya berarti ya Bu ya? Iya verbal ya. Oh, iya. Sama anak-anak juga sering tuh Pak, kalau misalnya anak-anak tidak begitu sesuai dengan arahan saya, ya kadang saya keluar kata-kata yang ya tadi emosi saya yang terlalu terlihat begitu tuh Pak. Ya Ibu, saya bisa memahami apa yang Ibu ceritakan tadi terkait dengan emosi Ibu yang meledak-ledak terkait dengan tekanan pekerjaan yang sering kali dapat memicu emosi. Dari Ibu cerita tadi apa tentang CGP, PG, kegiatan KBM ya? Iya banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Menurut Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah emosi keluar? Ya sebenarnya sih sedih juga sih Pak. Saya juga merasa bersalah kalau misalnya habis marah-marah gitu misalnya. Ya ada rasa-rasa bersalah tuh. Aduh, kok seharusnya saya nggak melakukan hal semacam ini, begitu. Harusnya begitu sih Pak. Ya ada perasaan-perasaan menyesal lah. Begitu Pak. Ya makanya saya ini ketemu Bapak, ngobrol dengan Bapak. Harapannya saya mampu mengendalikan emosi saya itu Pak Ibnu. Itu kesadaran yang sangat penting dan luar biasa ya Bu ya. Apa Ibu sudah menyadari bahwa Ibu ingin perubahan? Dan jika bicara tentang perubahan itu pada skala berapa dari 1 sampai 10? Di mana 1 adalah Ibu merasa sangat kesulitan mengendalikan emosi dan 10 ketika Ibu sangat mampu mengendalikan emosi. Coba bisa ceritakan Ibu. Aduh, berapa ya Pak ya? Paling untuk saat ini masih 4 deh Pak. Jadi saya masih belum bisa mengontrol emosi saya gitu tuh. Jadi ada di skala 4 deh lah. Kalau misalnya 3, 1 ya keterlaluan. 4 lah kalau kayaknya di situ. Saya masih belum bisa tuh Pak untuk menahan emosi saya. Jadi masih suka meluap-luap. Ceritakan Bapak aja sekarang saya meluap-luap. Jadi Anda bisa kelihatan kan Pak. Baik Ibu. Iya. Ibu merasa ada kemajuan, namun dengan tadi ya, yang Ibu bercerita tadi ada kemajuan, namun masih perlu banyak perubahan yang ingin Ibu lakukan ya Bu ya. Tentu, benar Pak. Jika kita menetapkan tujuan realistis nih Bu, untuk sesi ini di angka berapa yang ingin Ibu capai untuk mengendalikan emosi tadi? Iya, tadi kan 4 ya, ya naik 7 lah Pak. Nah, saya pengen bisa lebih mampu dalam mengendalikan emosi saya, sehingga saya tidak terlalu frontal ketika ada perasaan yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Paling di angka 7 Pak. Angka 7 ya? Iya betul, angka 7 Pak. Baik Ibu, untuk menggapai angka 7 itu mungkin terdengar realistis Ibu. Iya. Dan sangat mungkin apa langkah pertama yang menurut Ibu bisa ambil atau bisa laksanakan menuju angka tersebut? Untuk menuju angka 7 paling ya saya kan pernah dapat ilmu dari CGP itu ya Pak ya, mindfulness dengan cara teknik stop tuh Pak. Mungkin saya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan saya, mungkin saya tarik nafas dulu, berpikir sejenak, paling itu. Namun kadang itu masih belum bisa ketika di titik kondisi yang membuat saya kondisi yang tidak saya harapkan terjadi sehingga saya panik, sehingga itu lupa, teknik stop itu lupa Pak. Padahal ya saya tahu harusnya saya untuk mengendalikan emosi saya hadirkan kesadaran diri dengan teknik stop itu harusnya saya bisa, harusnya saya mampu kan. Begitu tuh Pak. Dengan teknik stop ini. Dengan teknik stop. Ya, itu ide yang sangat baik yang saya dengar dari Ibu. Mengenali pemicu emosi juga langkah awal yang sangat penting. Iya. Apakah ada contoh situasi tertentu di mana Ibu merasa emosi Ibu saat itu naik sampai meledak-ledak? Ya tadi pada saat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya. Misalnya ketika membuat suatu acara dalam kepanitiaan. Harapan saya sebagai ketua panitia sesuai dengan rencana yang diatur dan disusun. Namun pada faktanya terkadang di lapangan tidak sesuai yang direncanakan. Itu yang kadang membuat saya marah-marah terhadap rekan sejawat. Ini nih seharusnya nggak boleh terjadi. Kadang begitu. Dan itu juga sampai marah-marah ke Iya, sampai marah-marah begitu. Dan itu juga akhirnya membuat hubungan
relasi saya dengan rekan sejawat tersebut kurang bagus juga ya Pak. Makanya saya ini bercerita terhadap Bapak, harapannya saya mampu mengendalikan emosi saya sih Pak, begitu. Ya Ibu, itu contoh yang konkret yang Ibu ceritakan ketika situasi seperti itu terjadi. Iya. Bagaimana cara Ibu merespon dari kebiasaan itu? Merespon saya itu ya ketika tidak sesuai ya Pak. Iya. Ya ketika tidak sesuai ya awalnya ya tadi meledak-ledak. Namun karena mungkin saya juga pengen mengubahnya, ya saya harus kembali ingat lagi lah Pak. Mungkin menerapkan teknik stop ya Pak ya. Teknik stop. Iya. Paling dengan teknik stop itu sih Pak. Berarti Ibu mengingat kembali tadi ya? Iya, Ibu katakan tadi ya? diam dulu deh Iya. begitu tuh, menghadirkan kesadaran diri dulu biar saya sadar. Jadi responsif di hasil akhirnya, bukan pada reaktif gitu ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya nggak langsung memberikan reaksi, tapi saya harus memahami dulu kenapa sesuatu terjadi. Ya ada lagi Pak cerita Pak, kadang kalau misalnya ada anak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan di sekolah tuh Pak, kadang saya reaksinya langsung keluar tuh. Misalnya ada anak yang terlambat, saya langsung emosi keluar, menganggap mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan tertib yang ada di sekolah, ya kan? Padahal kita kalau misalnya menggunakan teknik stop itu mungkin saya bisa tenang dulu, mencoba memahami kenapa dia melakukan hal semacam itu. Barangkali ada alasan-alasan tertentu. Apa tuh biasanya yang disebut dengan apa tuh Bu? Apa tuh yang mana sih ini? Ini kegiatan yang Stop. Iya, teknik stop itu. Ya. Iya. Pak. Ya. Baik Ibu, yang saya dengarkan dari Ibu tadi, reaksi yang Ibu itu cenderung seringnya spontan dan emosional. Ya, reaktif ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Apa bisa yang Ibu lakukan untuk membenahi diri untuk sejenak sebelum bereaksi itu? Memperbaiki diri. Ya tadi diam dulu, tarik nafas. Kalau misalnya itu juga belum mampu, duduk. Atau kalau misalnya nggak mampu juga, ya mungkin saya tinggal atau ambil air wudhu kali ya Pak ya, sesuai dengan ajaran Islam kali ya Pak. Ya duduk. Kalau ya, masih nggak sanggup gimana Bu? Ya tidur. Tidur ya. Saya tinggal juga kadang begitulah. Mungkin itu. Tapi nggak bagus juga ya Pak ya. Ya gimana tuh Pak? Ya yang Ibu sesuai dengan Ibu ceritakan tadi, itu langkah yang sangat bijaksana yang Ibu anggap baik gitu ya, dengan cara tadi apa berwudu, dengan teknik stop ya Bu ya. Iya betul. Teknik stop ini mulai dengan pernapasan tadi Bu ya. Teknik pernapasan ini bisa sangat membantu menurut Ibu. Teknik pernapasan ini sangat membantu untuk menenangkan diri Ibu ya. Ya lumayan. Selain itu, apakah ada strategi yang lain Bu yang bisa Ibu coba? Apa ya strateginya ya? Ya paling membiasakan sih Pak, membiasakan diri dulu. Pembiasaan. Iya. Karena sering lupa sih. Begitu. Jadi saya dibiasakan dulu deh untuk berpikir sejenak sebelum melangkah. Apalagi kaitannya dengan kelemahan saya juga sih Pak. Kaitannya dengan mulut saya Pak. Terkadang apa yang saya langsung keluar dari mulut tanpa saya saring dulu begitu. Itu juga kadang nggak bagus juga sih Pak. Tadi reaktif itu ya? Iya reaktif benar. Ya itu rencana yang sangat baik berupa konsistensi. Kalau dikaitkan dengan agama kita berarti istiqomah. Iya saya mau istiqomah Pak insya Allah deh. Itu bisa membantu Ibu menjadi lebih sadar terhadap emosi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah merencanakan tadi mau istiqomah, mau konsisten dengan mengendalikan diri dalam bentuk stop, lalu dengan mendekatkan diri pada Tuhan? Iya saya sekarang alhamdulillah sudah apa ya Pak, paling nggak saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Itu rencana. Iya itu rencana. Jadi artinya ketika ngobrol itu akhirnya saya terbuka. Ya tadi awalnya meledak-ledak, bingung harus cari solusi yang seperti apa. Dengan ngobrol dengan Bapak tadi, ya saya mulai mengingat-ingat. Oh iya. Dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak ajukan, saya lumayan bisa mencari solusi atas permasalahan saya Pak. Terima kasih loh Pak, tekniknya luar biasa deh. Iya dengan teknik stop, pembiasaan, berwudu. Mudah-mudahan dengan begitu saya bisa lebih responsif, bukan reaktif lagi ya Pak Kenonya. Artinya nggak langsung meluap-luap emosi saya. Mungkin itu mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak ya. Ya untuk konsisten terhadap teknik stop, berwudu, mendekatkan diri pada Tuhan. Ya mungkin itu adalah bagian dari kunci ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa membuat jadwal khusus nih untuk melatih teknik-teknik terkait dengan teknik stop tadi. Oh iya nanti juga saya akan membuat jadwal deh Pak biar ya
barangkali setiap pagi saya melatih pernapasan saya begitu tuh kayak model yoga apa-apa gitu ya Pak ya. Jadi relaksasi gitu tuh ya. Iya bisa insya Allah saya akan terapkan itu juga. Ya. Seberapa yakin nih dari angka 1 sampai 10 Ibu bisa konsisten melakukan itu? Berapa ya? 8 deh Pak, insya Allah toh gampang ya. Dengan cuma relaksasi tiap pagi 8 deh kalau nggak buru-buru 8. 8 ya Bu ya. Ya itu pengakuan jujur dari Ibu. Ya. Mungkin Ibu bisa memulai dengan sesi latihan lebih singkat lagi Bu. Ya. Misalnya 5 menit tadi teknik pernapasannya ya Bu ya. Iya. Kata Ibu tuh ya. Ya. Lalu kemudian seiring berjalan waktu apa tambahan dari Ibu mungkin? Apa ya? Selain itu ya? Mengendalikan emosi. Ya paling ya tadi mendekatkan secara rohani ya. Jadi pendekatan religius. Jadi mendekatan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi biar kita sadar betul kita itu diawasi oleh Tuhan. Maka ketika emosi kita tidak terkontrol, sering-sering yang Tuhan tinggal ya Pak ya ngaji gitu ya. Mungkin ya ibadah. Jadi meningkatkan ibadah kita kali apa ya. Cara emosional, kontrol sosial emosional saya harus lebih mampu lagi. Kecerdasan sosial emosional. Ya luar biasa Ibu telah menyampaikan langkah-langkah kecil Ibu terkait dengan pengendalian emosi bisa membuat perbedaan besar ke depannya. Saya akan terus mendukung Ibu ya. Di sepanjang perjalanan dalam proses coaching ini ya. Dan meninjau kemajuan ke depannya. Ya. Terima kasih atas keterbukaan dari Ibu dan konsistensinya pada proses coaching ini. Amin. Terima kasih. Keno luar biasa loh. Saya mendapatkan suatu pencerahan Pak, sehingga saya mudah-mudahan dengan demikian saya mampu mengendalikan emosi saya dengan teknik stop, wudhu, pembiasaan tiap 5 menit sekali untuk relaksasi. Ini luar biasa Pak. Insya Allah saya akan agendakan tiap hari. Insya Allah. Makasih loh Pak Kirno, saya sudah tercerahkan. Makasih ya Pak. Ya. Sama-sama Ibu. Iya, ini luar biasa. Makasih Bapak waktunya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Uh-huh. Semoga kedepannya bisa berkembang. Amin. Nanti saya akan buat laporan deh ke Bapak. Oke. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana Bu nih? Nanti lanjut. Baik Pak Kirno, tadi saya sudah mengamati tadi selama Pak Kirno melakukan coaching dengan Ibu Masito. Nah, bagaimana menurut Pak Kirno menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, terkadang saya rasakan tadi pas proses coaching dengan Bu Masito terkait dengan apa yang Bu Masito ceritakan terkait dengan pengendalian emosinya. Saya merasa ya mungkin kehadiran saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh ya Bu ya. Cuma tadi lagi-lagi butuh latihan untuk mengelola pertanyaan-pertanyaan yang menggali solusi atau pertanyaan-pertanyaan membobot atau pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk bisa Bu Masito sehingga Bu Masito bisa mencari solusinya sendiri sebagai coach. Jadi saya sebagai coach ya butuh latihan yang ekstra ya Bu ya terkait dengan hal itu, dari proses menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggapai solusi dari coachingnya itu sendiri gitu. Itu sih Bu. Oke. Apa yang membuat Pak Kirno menilai demikian? Ya tadi pertama dari basic saya, kemampuan dasar komunikasi saya yang kurang, tapi lagi-lagi saya tetap Bu sebagai guru pembelajar sekiranya saya harus bisa terus termotivasi untuk mengembangkan diri saya, terutama dalam berkomunikasi dan berelasi, keterampilan berelasi dengan teman sejawat, terutama ketika saya melakukan coaching gitu. Seperti itu mungkin Bu. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, makasih Bu sebelumnya telah diamatin. Tadi saya sudah mengamati Pak Kirno dengan Ibu Masito. Dari rangkuman hasil pengamatan saya, Pak Kirno itu sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Terima kasih Bu. Karena menurut pendapat saya Pak Kirno sudah dapat menggali potensi yang ada pada coach di sini.
Nah, kemudian dalam kompetensi coaching juga di sini sudah ada semua, di antaranya Pak Firno sudah hadir sepenuh hati, kemudian mendengarkan aktif atau dengan rasa, kemudian juga di sini mengajukan pertanyaan reflektif dengan alur virtual. Oke. Nah, Terima itu kasih. menurut pengamatan saya. Oke, Bu. Nah, kemudian di sini dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Firno untuk meningkatkan lagi performanya di coaching ini, kira-kira apa yang mau ditingkatkan lagi? Saya pertama ya tadi menghadirkan diri saya untuk bisa membangun relasi lagi, berkolaborasi lagi dengan teman-teman sejawat saya, terutama yang pastinya di lingkaran MGMP, ya di MGMP pelajaran saya seni budaya terutama tadi. Ketika ada permasalahan-permasalahan di kegiatan KBM, mungkin teman-teman rekan sejawat saya bisa sharing dan terbuka terhadap saya, dan saya bisa memberikan coaching, dan sehingga teman-teman sejawat saya pun bisa menemukan solusinya dari dirinya masing-masing gitu, Bu. Baik Pak Firno, itu saja pengamatan dari saya sebagai observer untuk yang pertama ini sebagai siklus 1 ini. Untuk selanjutnya kita akan ke siklus 2. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bu Kurnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.